Terima kasih Bu Dewi Suryana SPD sudah menyampaikan moderasi yang dengan baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk pemateri selanjutnya dari SMP Negeri 1 Sidikalang, Sumatera Utara, Ibu Helina Tumiur Ritonga SPD. Ibu Herlina telah melakukan inovasi dengan menggunakan judul meningkatkan hasil belajar gelombang dan bunyi menggunakan alat percobaan roda bergerigi siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Sidikalang tahun pembelajaran 2003-2004. Kepada Ibu Herlina, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Sania Nurholiza yang telah menjelaskan presentasinya dengan luar biasa. Terima kasih kepada tim ITSF yang telah memilih kami sebagai sebagai presenter dalam webinar pada hari ini. Selamat pagi bagi kita semua yang hadir pada saat webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan saya, setelah sesuai yang dibilang Ibu Sania tadi, saya Herlina Tumiur Ritonga dari SMP Negeri 1 Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Baik Bapak Ibu semua yang hadir, saya akan share, maaf ya Bapak Ibu, saya akan share PPT saya. Saya akan menjelaskan hasil karya saya yang judulnya adalah, dan nampak Bapak Ibu semuanya? Oke, judul karya saya meningkatkan hasil belajar gelombang dan bunyi menggunakan alat percobaan roda bergerigi siswa kelas 8. Maaf ya Bapak Ibu, kemarin udah saya konfirmasi pada tim ITSF, itu kelas 8 Bapak Ibu semuanya. SMP Negeri 1 Sidikalang tahun pelajaran 2023-2024. Maaf ya Bapak Ibu, ada. Adapun latar belakang, saya membuat karya saya dengan roda bergerigi. Yang pertama, sekolah kami Bapak Ibu kebetulan jauh dari perkotaan, ada sekitar 350 km dari Kota Madia Medan. Jadi yang pertama latar belakang adalah alat laboratorium untuk praktik dan gelombang bunyi tidak ada. Yang kedua, fasilitas komputer atau WiFi yang terbatas untuk praktek maya. Yang ketiga, dari hasil siswa, 50% hasil belajar siswa di bawah KKM dengan nilai rata-rata 60. Jadi solusi untuk mengatasi hal tersebut, latar belakang tersebut, solusi yang saya buat adalah dengan menggunakan roda bergerigi. Roda bergerigi yang saya buat Bapak Ibu sekalian ada dua jenis. Yang pertama seperti nampak pada layar, satu dia roda bergerigi yang manual dengan mengengkol. Di situ ada 5 roda bergerigi, satu dengan satu gerigi, 2 gerigi, 3 gerigi, 4 gerigi, dan 5 gerigi. Kemudian yang kedua adalah roda bergerigi dengan menggunakan dinamo. Dia bisa diputar dengan menggunakan dinamo yang kita hubungkan dengan sumber arus listrik. Cara pembuatannya Bapak Ibu ya, seperti yang saya jelaskan tadi, alat percobaan roda bergerigi 1 terbuat dari papan bekas, dibentuk menyerupai roda dengan jari-jari 5 cm yang sisinya bergerigi dengan jumlah geriginya tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian alat ini diengkol untuk memutar. Alat ini gunakan untuk menemukan bentuk gelombang, panjang gelombang, dan frekuensi gelombang. Yang kedua, alat percobaan bergerigi kedua dibentuk dengan lebih banyak, yaitu 24, 27, 32, 36, 40, 45, kemudian
diputar oleh dinamo untuk menghasilkan bunyi yang bunyinya nanti bisa mendekati nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Adapun tujuan dari karya saya, satu, menunjukkan roda bergerigi dapat digunakan sebagai alat percobaan gelombang bunyi. Yang kedua, alat percobaan roda bergerigi ini dapat menemukan panjang gelombang, jumlah frekuensi, serta menjelaskan hubungan frekuensi dan bunyi. Ketiga, menggunakan alat percobaan roda bergerigi ini dapat meningkatkan hasil belajar kognitif, psikomotorik, dan afektif siswa. Keunggulan dari khusus ide praktik saya ini, yang pertama, desain alat percobaan roda bergerigi dirancang sederhana dengan panduan LKPD dalam pembelajaran siswa dapat menggambarkan panjang gelombang, frekuensi, hubungan frekuensi dan bunyi. Kedua, kelebihan paling menonjol dari alat ini dibandingkan alat pembelajaran sebelumnya dapat membuktikan bahwa satu gelombang ditandai dengan adanya satu bukit dan satu lembah gelombang. Semakin banyak gelombang, semakin tinggi nada bunyi. Yang ketiga, dalam pembelajaran siswa terlibat langsung dan siswa dapat berpikir kritis. Yang keempat, alat percobaan ini Bapak Ibu murah, kemudian mudah dibuat dan tidak berbahaya bagi siswa kita. Kemudian dapat digunakan di seluruh wilayah Republik Indonesia oleh guru-guru fisika yang ada di Indonesia. Kemudian pelaksanaan pembelajarannya, satu, pertama saya berikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Salah satunya saya suruh siswa menyanyikan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do sambil memegang tenggorokannya. Kemudian kedua, kita sediakan alat dan bahan. Kemudian melakukan pretest, membagi kelompok. Kebetulan siswa saya ada 28, saya bagi atas 4 kelompok. Kemudian yang keempat, membagi LKPD. Yang terakhir, melaksanakan percobaan dengan menggunakan alat roda bergerigi. Adapun pelaksanaan percobaan seperti yang terlihat di monitor Bapak Ibu seluruhnya. Pertama itu, siswa kita suruh memutar seperti ini Bapak Ibu ya. Ini yang manual, saya tunjukkan seperti ini. Nah, salah satu siswa mengengkol. Ya, Bapak Ibu. Kemudian siswa lain saya buat ini adalah aluminium foil di atas roda bergerigi ini sambil siswa lain mendengarkan ada berapa hentakan yang terdengar secara bergantian, 1 gerigi, 2 gerigi, 3 gerigi, dan 4 gerigi. Siswa lain mencatat berapa jumlah gerigi yang terdengar untuk 1 gerigi, 2 gerigi, 3 gerigi, dan 4 gerigi. Kemudian siswa lain mereka jadi ada kerjasama Bapak Ibu ya, mencatat di tabel hasil apa jumlah hentakan yang terdengar pada roda bergerigi dengan jumlah yang berbeda-beda seperti ini Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu ya. Oke, kemudian berikutnya Bapak Ibu, setelah kita menggunakan ini, siswa kita suruh meletakkan pita. Ini kita sediakan pita ya Bapak Ibu ya, di roda bergerigi. Saya ambil satu contoh yang 2 gerigi ya Bapak Ibu, kita letakkan di atasnya. Kemudian runcingannya agak kita tekan supaya nanti ada tanda bekasnya. Kemudian seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, kita kasih seperti ini. Oke. Itu terlihat pada monitor di layar Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini tadi bekas apanya kita berikan lipatan. Kita kasih, kita tekan. Oke. Kemudian nanti Bapak Ibu, di gambar kedua kita suruh anak-anak, jadi mereka sambil belajar, sambil bermain, mengasihkan. Kita ujung-ujung pitanya, saya ini ya, jelas. Ujung-ujung pitanya yang sudah kita buat tadi Bapak Ibu, seperti ini ya Bapak Ibu. Oke. Kita tandai tadi, saya buat satu contoh ya Bapak Ibu. Ujung-ujung pita
kemudian kita satukan supaya mereka tahu seperti ini bentuknya Bapak Ibu ya. Kemudian kita letakkan di atas styrofoam. Nah, tuh Bapak Ibu ya, seperti ini. Saya tadi Bapak Ibu membuat hanya 2 runcingan. Seperti ini. Jadi setelah mereka semuanya membuat pita di atas kelima roda bergerigi yang 1, 2, 3, 4, 5, mereka meletakkannya seperti di layar monitor Bapak Ibu, ada yang satu sisinya, sudutnya, ada yang 2 seperti itu, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Nah, seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, siswa saya kelompokkan 4 kelompok. Jadi untuk membedakan siswa itu, saya kasih dengan pita-pita warna yang berbeda. Ada warna ungu, ada warna hijau, ada warna kuning, dan ada warna pink. Kemudian setelah pita itu dilingkarkan seperti pada layar monitor, saya suruh mereka seperti nomor 4, ujung-ujung pita dilepas Bapak Ibu seperti ini. Kemudian mereka meletakkan di atas kertas styrofoam. Nah, seperti gambar nomor 4 Bapak Ibu ya. Itu untuk kelompok yang ungu Bapak Ibu. Jadi mereka nampak bahwa ujung-ujung yang dilipat tadi ditekan agak muncul sedikit ke atas Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, setelah mereka membuat di atas kita suruh mereka membuat pita-pita kertas tersebut mendirikan di atas kertas styrofoam. Seperti di layar monitor Bapak Ibu, itu diberdirikan seperti ini Bapak Ibu, diberdirikan dia di atas kertas di atas styrofoam. Kemudian kita suruh mereka juga kawannya yang lain membuat tusuk-tusuk gigi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi siswa itu setelah diberdirikan di atas kertas styrofoam, kita suruh mereka membuat sudut-sudut dari seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini. Jadi sisi yang tadi mula-mula kita letakkan di sini, seperti contoh saya bikin ya Bapak Ibu, seperti ini. Ini. Saya kasih tusuk gigi seperti ini ya Bapak Ibu. Ini untuk dua gerigi ya Bapak Ibu. Nanti di sini Bapak Ibu kita lihat, kita bikin dulu nanti agak garisnya nanti, baru kita tarik, lepas, kita tarik kemari, itu untuk membentuk. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti dia akan terbentuk gelombang. Ini kita tarik kemari sesuai dengan penyimpangan kemari. Jadi sudutnya seperti itu ya Bapak Ibu. Dan hasil yang terbentuk agak seperti yang saya buat tadi Bapak Ibu, seperti ini kira-kira dia. Biar lebih cepat ini dia. Seperti yang di layar monitor Bapak Ibu. Jadi untuk dia satu gerigi, dia terbentuk satu gelombang nampak. 2 gerigi, 2 gelombang. Kemudian 3 gerigi, 3 gelombang. 4 gerigi, 4 gelombang. Itu caranya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya setelah mereka berdirikan, kita suruh siswa menggambar bentuk gelombang, bentuk yang dibentuk oleh pita tadi pada styrofoam.
sesuai dengan warna kelompok masing-masing. Jadi gambar yang terbentuk itu pada gambar 6. Lukis bentuk kertas pada strofoam. Kita ambil pitanya, itulah hasil gambar yang terbentuk pada kertas pada strofoam yang dihasilkan oleh kertas yang sudah kita berdirikan tadi Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah mereka membantu itu, mereka menghitung jumlah puncak atas dan bawah setiap pita untuk mengetahui frekuensi gelombang dan serta mengukur jarak dua puncak yang berdekatan untuk mengetahui panjang gelombang. Jadi seperti ini Bapak Ibu, setelah dia dapat tadi gambarnya berbentuk puncak, ada lembahnya, kita suruh menghitung berapa puncaknya, berapa lembahnya di setiap roda bergerigi. Kemudian dari situlah mereka menjelaskan bahwa puncak antara dua puncak itu bisa satu gelombang. Mereka paham itu apa panjang gelombang. Kemudian bisa juga diukur dari satu bukit sampai satu lembah. Nggak hanya antara dua puncak, bisa juga antara dua lembah. Kemudian kita suruh mendiskusikan hasil pengamatan. Selanjutnya mereka akan melakukan hasil presentasi pengamatan. Jadi dengan demikian kita lihat bahwa roda bergerigi ini bisa menjelaskan, bisa siswa paham bagaimana bentuk dari gelombang, khususnya kalau dari sini gelombang transversal ya Bapak Ibu ya. Salah satu bentuk dari gelombang transversal adalah bentuknya bukit dan lembah. Enggak semuanya sebenarnya bukit dan lembah, salah satu contohnya. Karena kita ketahui kalau dia gelombang transversal adalah merupakan gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Kemudian Bapak Ibu, ya alat yang kedua yaitu yang ini ya Bapak Ibu ya, saya tunjukkan seperti gambar, yaitu menggunakan roda bergerigi menggunakan dinamo. Ini Bapak Ibu bisa kita gunakan seperti ini. Kita hubungkan dengan sumber arus listrik, kemudian dia akan berputar. Kemudian kawannya yang lain membuat ini kertas foil di atasnya dan yang lain mendengarkan secara bergantian. Ini Bapak Ibu. Jadi setelah mereka menggunakan percobaannya seperti yang saya praktikkan sebentar, yang tadi Bapak Ibu, kita lihatlah hasil pengamatan yang dilakukan oleh siswa kami yang saya buat menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu kelompok biru dengan jumlah gerigi yang berbeda-beda untuk 1, 2, 3, dan 4. Hasil kelompok biru, hijau, kuning, dan ungu masing-masing hasil yang mereka dengar hentakannya sama. 1, 2, 3, 4. Jadi dari situ dapat kita lihat bahwa hentakan itu bisa tergantung pada jumlah gerigi dari roda itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat bentuk gelombang yang terjadi. Kelompok biru, kemudian hijau, kuning, dengan ungu. Kalau kita lihat di sana setelah digabung sama ya Bapak Ibu ya, dari hasil percobaan siswa yang saya buat. Kemudian ujung-ujungnya dilepas seperti itu, kemudian pitanya dimiringkan, kemudian hasil lukisannya. Jadi mereka mendapatkan hasil lukisan yang hampir sama untuk satu gerigi, lukisannya hampir membentuk satu gelombang. Kedua 2, 3, 3, dan 4, 4. Jadi jumlah gelombang yang terjadi kita lihat satu gerigi sama, mulai kelompok biru, hijau, kuning, dan ungu. Masing-masing jumlah gelombang yang terjadi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian jarak antara dua puncak. Jarak antara dua puncak yang pertama kita lihat, yang 4 gerigi duluan saya bikin ya Bu, ya, hasil pengamatan saya itu 7 cm. Rata-rata dari keempat kelompok 7 kita lihat di sana adalah untuk roda bergerigi ini hampir 7 cm semuanya, sama. Kemudian untuk 3 gerigi, sorry Bapak Ibu ya, 3 gerigi, semua panjang jarak antara dua puncak itu sama mendekati 12 cm. Kemudian 2 gerigi jarak antara dua puncak itu 17, rata-rata mendekati 17, dan untuk 1 gerigi jarak antara dua puncak itu adalah 36 cm. Kemudian Bapak Ibu untuk frekuensinya kita lihat di sana 1 gerigi itu frekuensinya 1, 2,
3, 4, masing-masing sama Bapak Ibu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu untuk lebih bagus lagi, tadi saya lupa sedikit, pada saat kita mengengkol kita berikan kita ukur waktunya. Bisa salah satu siswa kita suruh untuk mengukur waktunya dengan bisa menggunakan stopwatch atau bisa menggunakan handphone yang ada di tangan siswa kita. Kebetulan kami Bapak Ibu handphone dilarang untuk digunakan di kelas. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, hasil percobaan alat kedua. Kita lihat di sana dengan jumlah gerigi yang berbeda tadi, 24, 27, 30, 32, 36, 40, 45. Kita lihat di sana, untuk kelompok biru, kita lihat jumlah hentakan yang terdengar yaitu TH, itu ada keterangannya Bapak Ibu ya. Tidak tahu, artinya karena banyaknya mungkin mereka tidak tahu berapa. Kemudian untuk kelompok hijau kita lihat di sana mereka banyak, rata-rata mendengar banyak. Kemudian kuning tidak terhitung, kemudian ungu tidak tahu lah ya, tidak terhitung, ada tidak tahunya. Itulah Bapak Ibu hampir-hampir sama. Kenapa? Karena jumlah geriginya tadi lebih banyak dibandingkan yang manual. Kemudian mereka mendengarkan mulai kelompok biru, hijau, kuning, dan ungu, mereka rata-rata mendengarkan mirip dengan mendekati sebenarnya Bapak Ibu ya. Mendekati dengan tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian pembahasan berikutnya ya Bapak Ibu. Pertama, dari hasil percobaan alat pertama, keempat kelompok memperoleh bentuk gelombang transversal. Banyak gelombang dan frekuensi setiap roda bergerak itu sama. Yang kedua, siswa dapat mengukur panjang gelombang yang dihasilkan. Yang ketiga, hasil percobaan alat kedua, jumlah gerigi semakin banyak ya. Keempat kelompok yang mendengar bunyi mendekati bunyi nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu, keempat kelompok itu dengan alat yang kedua mereka sama-sama mendengarkan mendekati nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Mendekati ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, pembelajaran ini menggunakan alat ini siswa terlibat langsung. Ya Bapak Ibu, karena tadi ada beberapa siswa, ada yang ini. Jadi mereka kerjasama yang baik. Dan sambil mereka bermain, mereka bisa belajar. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian mereka dapat menambah wawasan berpikir ilmiah yang lebih kritis, lebih antusias dan menyenangkan. Berikutnya Bapak Ibu, nilai pretest yang rata-ratanya tadi Bapak Ibu 59. Setelah saya menggunakan alat ini, saya menggunakan post-test untuk siswa saya meningkat. Nah, menjadi 87. Jadi tingkat kelulusannya 95%. Kemudian saya berikan angket kepada siswa saya Bapak Ibu ya. Mereka hampir semua setuju atau 100% siswa setuju menggunakan alat ini sehingga mereka lebih paham tentang gelombang dan bunyi. Kemudian yang berikutnya, di kehidupan sehari-hari banyak ditemukan yang berhubungan dengan konsep gelombang seperti alat musik, serta semakin banyak siswa menyadari bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta ini dengan sempurna untuk kebaikan manusia dan keseimbangan alam dan lingkungan. Demikian Bapak Ibu pemaparan hasil karya saya. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Herlina. Ya, Masya Allah, keren sekali tadi Bu Herlina. Kalau dulu saya belajar tentang fisika, tentang gelombang dan bunyi itu hanya bayangan saja. Tapi melalui pembelajaran Bu Herlina itu, bisa dilihat loh kalau ada tadi roda bergerigi inovasinya Bu Herlina, hasilnya bagaimana, berapa gelombangnya. Ya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan Bu Herlina yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari Bapak Muhammad Ali Masur tadi pada awal presentasi itu menanyakan untuk nilai yang 75 tadi itu masih di bawah KKM. Berarti apakah itu siswa terdahulu atau sebelumnya ya Bu? Di bawah KKM itu maksudnya kan Bu ya? Iya. Oke, iya. Sebelum saya menggunakan alat itu memang siswa saya itu mendapatkan nilai di bawah KKM. Kebetulan sekolah saya menggunakan KKM-nya 75 Ibu. Iya. Jadi sebelum Ya, menggunakan. Iya, sebelumnya ya. Iya, sebelum menggunakan alat saya ini. Saya bikin dulu mereka pretest. Siap.
Selanjutnya dari pertanyaan Pak Muhammad Ridwan. Sungguh luar biasa ide kreatif dari Ibu kembangkan. Apakah jumlah gerigi yang dihasilkan dapat dipastikan mengeluarkan nada do, re, mi, dan seterusnya? Kalau benar-benar nada tersebut dapat dimunculkan dari roda bergerigi, maka inovasi Ibu ini jika dikembangkan lebih lanjut dapat menjadi alat musik. Bagaimana Ibu? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Masya yang Allah. bertanya. Oke, Iya terima betul kasih. Bapak Ibu. Ya, kalau yang saya buat ini kan Pak, ini kan kalau memang do re mi fa sol la si do itu kan Pak frekuensinya kalau untuk do kan 270 sekian sampai do apanya 440. Roda saya ini kan Pak yang saya bikin ini jumlah geriginya karena saya menggunakan dinamo yang kecil. Kemarin udah pernah saya buat dengan jumlah yang banyak. Dinamo yang saya buat tidak mampu memutar. Ah, itu dia. Jadi saya buat interval nada, Pak. Interval nada sehingga saya buat dia 24 sampai seterusnya tadi saya perkecil. Memang nada yang dihasilkannya dia nggak seperti frekuensi nada yang sebenarnya. Hanya mendekati Pak tadi. Ada perbedaan 24 dengan 32 sampai seterusnya tadi Pak. Hanya ada perbedaan mirip dengan apa tadi lah. Cuman nggak persis sama Pak, nggak bisa persis. Kenapa? Karena jumlah geriginya aja udah beda kan Pak. Karena saya hanya membuat dia agar bisa diputar, mereka bisa membuat apa? Membedakan. Oh, kalau jumlah geriginya makin banyak, ternyata bunyi yang dihasilkan berbeda, begitu Pak. Memang kalau kita bikin ini Pak bisa, tapi dengan roda yang lebih besar, dengan dinamo yang besar Pak, bisa Pak. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaannya luar biasa. Itu tadi terjawab ya pertanyaan dari Oke. Bapak Muhammad Ridwan. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Rahma Indah. Bagaimana Ibu jika ada pertanyaan dari siswa terkait bentuk gelombang bunyi yang longitudinal, rapat, renggang, seperti itu. Tetapi dalam alat ini bentuknya menjadi gelombang transversal, bukit lembah. Bagaimana Iya, Ibu? oke. Oke, terima kasih Bu. Iya, luar biasa. Saya pun senang dengan pertanyaan ini. Oke, justru itulah Bu ya. Saya membuat alat ini justru bisa kita dua menjelaskan antara gelombang bunyi dan gelombang transversal. Kalau gerigi ini gambarannya tadi kan berbentuk gelombang transversal. Karena gelombang transversal bisa ditandai adanya bukit, adanya lembah. Dari bukit lembah kita bisa menjelaskan bahwa bukit itu ke atas, lembah itu ke bawah, dia mendatar, maka itu adalah gelombang transversal. Kemudian bagaimana kita menjelaskan gelombang bunyi? Iya, yang dihasilkan oleh gerigi ini adalah getaran itu kan bisa masuk ke telinga kita, dia kan merambat melalui udara. Udara itu yang mengalami rapatan, renggangan sampai ke telinga. Jadi yang kita dengar itu adalah udara yang masuk ke telinga kita mengendarkan gendang telinga, udaranya membentuk gelombang longitudinal, rapatan, renggangan. Jadi sekaligus kita menerangkan bentuk gelombang longitudinal yaitu rapatan, renggangan. Kalau dia gelombang longitudinal kan Bapak Ibu ya, semua saya rasa udah tahu yaitu bahwa arah getaran dengan arah rambatan itu berimpit. Demikian Bapak Ibu. Siapa tadi? Ibu Ibu Rahma. Ibu Rahma, terima kasih pertanyaannya, Bah. Luar Ya. biasa. Masya Allah ya, pertanyaannya sangat kritis-kritis ya Bu ya. Ya, iya, mantap. Saya senang dengan pertanyaan itu, membangun kita, Ibu. Ya, Oke. ya, ini pertanyaan selanjutnya ini dan mungkin mewakili semua yang ada di sini Ibu. Iya, Kira-kira silakan, Ibu Bu. itu dapat inspirasinya dari mana Ibu? Pertanyaan dari Bu Sisila. Oh iya, inspirasi ini gini, Bu. Kemarin kan, kebetulan ada kipas angin di kelas saya. Saya masuk ke kelas, kipas angin ke mana lah, anak-anak, apalagi siswa kami yang di kampung ini, Bu, keinginan tahunya luar biasa. Dia tiba-tiba tanpa saya apa, kan dimasukkan kipas angin pada saat itu diputarnya, dia bikin kertas karton. Iseng-iseng dia bolak-balik. Kadang diputarnya lebih ditinggikannya lebih kencang lagi. Saya berpikir, kok beda hasil yang dihasilkan kertas tadi bunyinya. Dari situ kira-kira Bu ide saya. Terpikir saya, oh iya ya, makin kencang getarannya makin banyak.
ternyata bunyi yang dihasilkan berbeda. Demikian Bu Ibu, ide yang saya dapatkan kemarin, Ibu. Terima kasih ya Ya pertanyaannya. Allah, ternyata ide itu bisa datang dari mana saja, bahkan dari Iya, kertas iya, ya, Ibu iya, ya. iya. Tanpa sengaja itu, Bu. Iya, Saya masuk ke betul. kelas. Manalah murid saya kebetulan nakal-nakal ini. Kreatif. Ya, demikian Bapak Ibu presentasi dari Ibu Herlina Timur Litonga yang sangat inspiratif sekali juga menjadikan inspirasi untuk Bapak Ibu dalam berinovasi selanjutnya. Saya tutup atas nama moderator dan presenter saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk moderator selanjutnya Bu Herlina.